Sia. Sakit nggak? Nggak ya? Ya udah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan mengutamakan topik yang biasa disembunyikan oleh para dokter kandungan ibu, yaitu tentang efek serius yang mengerikan dari operasi steril. Karena sebagaimana ibu dan bapak ketahui sekarang, operasi steril itu kadang-kadang gencar. Para pasangan yang sudah punya anak banyak itu dimotivasi. Nah, jadi diam-diam saja saya akan kasih tahu apa efek tersembunyi yang disembunyikan itu. Ingat ya, diam-diam. Sekarang saya akan ngejelasin dulu apa sih namanya steril itu. Sebenarnya sih jangan steril sebenarnya ya. Kenapa begitu? Karena seseorang wanita yang dilakukan steril seakan-akan awalnya itu enggak steril. Kan kasihan. Jadi ya sudahlah, biarin aja, udah terlanjur. Steril itu sebenarnya adalah KB yang mantap. KB yang mantap itu apa? Ada KB yang bisa bulak-balik, begitu di stop KB-nya hamil lagi, ada yang KB mantap. Ini termasuk KB yang mantap. Artinya apa? Secara permanen, forever, menghindari kehamilan. Itu intinya. Gimana caranya? Caranya gini. Cara daripada steril ini dilakukan sebenarnya menghambat gerakan daripada sperma ini menuju ke sel telur. Caranya bagaimana? Sperma ini tidak bisa dia ke sel telur kecuali menggunakan saluran yang namanya saluran telur. Saluran telur inilah yang dipisahkan. Intinya dibuntukan supaya sperma mentok. Terserah habis itu dia mau kemana. Mau ke pasar, mau balik lagi ke vagina, terserah. Yang penting dia tidak boleh sampai saluran telur. Nah, caranya ada dua macam. Yang secara awam tahu, nomor 1 diikat, nomor 2 dipotong. Nah, kalau menurut saya mau diikat atau dipotong pada hakikatnya sama, yang penting buntu. Kenapa begitu? Kalaupun dia diikat, suatu organ yang diikat, pembuluh darahnya akan mati. Setelah mati, organnya, saluran itu pun akan mati. Setelah mati, dia akan buntu sendiri, seakan-akan dipotong. Atau nomor 2, memang dari awal dipotong. Nah, jadi intinya saluran telurnya ini dibuntukan. Dan harus dua-duanya. Karena apa? Karena sel telurnya ada 2. Nah, ini jauh lebih baik daripada zaman dulu. Asumsi daripada orang di steril itu adalah sebenarnya rahimnya diangkat. Nah iya, orang nggak bisa hamil lagi. Tapi ini prosedur untuk mengambil rahimnya sendiri untuk diangkat itu memang operasi yang sangat besar. Dengan resiko yang sangat tinggi. Sedangkan kalau hanya membuntukan saluran telur ini sebenarnya relatif lebih gampang. Operasinya pun bisa operasi besar kalau tidak ada alat yang namanya laparoskopi atau dengan laser. Tapi zaman sekarang biasanya di mana-mana ada alat dengan lubang kecil, ada semacam laser, ada semacam karet untuk mengikat, tinggal dicepit, dikaretin, buntu dia. Tapi ingat, walaupun cuma dikaretin, kalau atau diikat, kalaupun ikatannya nanti lepas, belum tentu bisa nyambung. Jadi intinya, karena apa? Karena saluran telurnya sudah mati. Intinya, sekalinya dia sudah disteril, tidak menjamin bisa punya anak lagi. Jadi, keputusan untuk steril atau enggak harus mantap. Makanya namanya kontrasepsi mantap. Gitu ya. Sudah ngerti? Oke, sekarang baru kita harus lihat kandidat yang baik untuk disteril. Kandidat yang baik untuk disteril itu adalah orang-orang yang apabila mempunyai momongan baru lagi. Karena apa? Momongan itu sebenarnya identik juga tambah kerepotan. Kalau mempunyai momongan baru lagi, hidupnya makin repot, baik dari segi kesehatan dan baik dari segi kehidupan. Misalnya gini, ibunya tersebut sudah punya anak banyak, 4 atau 5 misalnya. Maaf sekali ini. Bapaknya kerjanya baru di PHK. Anak-anak 5 mangap semua, lapar. Dan kan perlu makan. Dan kan perlu sekolah. Kadang-kadang
sampai orang tuanya harus berpikiran untuk melakukan kriminal. Kadang-kadang begitu. Oleh karena itu, memang kalau anak sudah banyak, dikhawatirkan akan menambah mudarat, sebaiknya disarankan steril. Itu satu. Nomor dua, dari segi badan. Misalnya, ada ibu yang punya resiko penyakit jantung. Hamil kemarin atau hamil ini, ternyata begitu hamil, jantungnya payah. Sehingga cengap-cengap. Sehingga lahirannya, mohon maaf, mendekati kematian. Nah, itu sudah pada tempatnya disteril. Tapi dilihat kasusnya. Kadang-kadang, memang ini jujur-jujur aja ya. Ada yang semua itu dimotivasi steril. Padahal usia misalnya, usia sudah 46, mensnya udah nggak teratur, itu kan udah mau menopause. Ngapain di steril? Diemin aja pinggir jalan juga nggak bakalan hamil, gitu ya. Baik. Nah sekarang ini yang mau saya kasih tahu tentang apa? Tentang resiko yang menakutkan dari steril. Siap-siap, kalau yang tidak kuat mendengarnya sambil pegangan. Nomor 1. Kandidat yang baik untuk disteril adalah orang-orang yang yakin dia bisa mengurus anaknya dengan baik. Artinya apa? Kalau anak ibu masih kecil-kecil, misalnya umurnya masih SD 1 kelas 3, 2 masih SD atau masih TK naik SD, yang satu lagi umur 2 tahun, sebaiknya jangan disteril. Kenapa begitu? Namanya anak kecil, kadang-kadang main, kadang-kadang kita lengah dalam mengawasinya, bisa kena penyakit, entah demam berdarah, entah apa, akhirnya mohon maaf meninggal karena sakit. Nah itu kita sudah tidak bisa lagi untuk memiliki anak. Itu nomor 1. Jadi sudah mantap kalau bisa usia ibunya sudah cenderung tidak baik lagi untuk hamil, misalnya umur 36, 37, 38, 40 misalnya. Dan anak-anaknya sudah mantap untuk kurang lebih menjaga dirinya sendiri. Misalnya yang satu udah SMA, yang satu udah SMP, yang satu lagi udah SD. Nah itu udah cukup. Karena apa? Insya Allah anak-anaknya itu udah bisa mengurus diri sendiri. Jangan masih kecil-kecil. Nanti nyesel kalau tiba-tiba pengen punya dedek lagi. Itu nomor 1. Nah ini nomor 2. Bayangkan ibu punya anak misalnya 3 misalnya ya. Misalnya 3 nih. Memang ini anak udah banyak. Tapi ini kasus yang cukup tidak baik untuk disteril. Punya anak 3. Ibu bayangkan kalau misalnya ibu cerai sama bapak. Ibu cerai sama bapak. Anak kecil-kecil 3. Biasanya anak kecil-kecil itu maunya sama siapa? Sama ibunya. Jarang ada yang mau sama bapaknya. Anak kecil-kecil lebih dekat sama ibunya. Artinya apa? Kalau ibu cerai sama bapak, anak yang 3 ini akan ikut sama ibu. Ibu mempunyai 3 anak kecil-kecil, berjejer tuh kayak anak bebek. Dan ibu tidak bisa lagi memberikan keturunan untuk apabila menikah lagi. Kalau si bapak, waduh itu mah udahlah dia sendiri, nggak ngurus anak, nikah lagi bisa punya keluarga baru, tuh. Sedangkan ibu, maaf ya, jarang yang mau, jarang. Kenapa jarang? Anak 3, jadi suami baru harus ngurusin anak 3. Dan namanya suami baru pasti pengen punya omongan supaya pengikat lah, istilahnya pengikat. Nah, itu nggak bisa lagi. Jadi pasti ibu itu akan jarang ada yang mau untuk membina keluarga lagi sama ibu. Jadi apabila seorang pasangan mau steril, itu biasanya saya tanya bener-bener. Saya kasih tahu hal seperti tadi, terus saya pandang mata ibu dan bapaknya. Saya pandang begini nih. Saya pandang terus saya tanya gini. Kalau mau steril, bapak berjanji sehidup semati nggak boleh ninggalin ibu. Oh, kenapa Pak Dokter?
Karena kasihan ibu. Anak kecil-kecil ikut sama ibu, nggak ada yang mau sama ibu. Ibunya harus kerja keras, pontang-panting sampai mati, hanya mikirin anak. Jadi ingat, karena apa? Dan namanya bapak-bapak mah maunya enaknya aja. Dia cuma bilang, pokoknya mah kita sip steril, sip steril, sip steril. Itulah bapak kayak gitu. Tanya sama suami dan istri itu, kalau perlu zaman sekarang ada perjanjian, namanya perjanjian pranikah. Jadi kalau misalnya ada cerai begini-begini, nah itu dibikin nggak masalah, terbuka aja. Kenapa begitu? Karena kalau memang udah steril, harus dipikirin sampai yang paling jelek. Nah itu, makanya judulnya adalah hati-hati kalau steril. Jangan asal steril. Karena apa? Toh banyak metode KB yang lain itu banyak. Nggak harus steril. Steril itu misalnya kebetulan lagi operasi sesar anak keempat, nah sekalian steril. Dan pasangan suami istri itu udah umurnya udah 40 tahun, suaminya 45, udah jarang orang mau cerai umur segitu, Bu, jarang. Tapi kalau umur 30, 32 mau steril, jangan dulu deh, jangan ikutin kemauan sesaat, dipikir dulu. Nah, biasanya hal ini yang tidak dijelaskan secara gamblang. Semoga dengan penjelasan saya kali ini bisa menambah wawasan dan pertimbangan bagi orang-orang yang mau steril. Ya, kalau masalah kesehatannya sendiri relatif steril itu nggak berdampak apa-apa pada kesehatan, karena hanya saluran telurnya aja yang diikat, sedangkan organ lainnya tidak diapa-apakan. Begitu ya. Hari ini cukup sekian saja penambahan berbagi wawasan saya. Tolong di like, subscribe, dan tekan semua bel yang ada di tombol ibu, biar saya bahagia. Bikin video gini nih agak-agak males kalau nggak ada semangatnya. Ini coba nih pakai jilbab istri. Tolonglah Bu, di like, share biar viral. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.